Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana saja pada pagi hari ini, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, semuanya itu kita rasakan oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Tanpa kita dikasih Tuhan, kita pasti nggak bisa berbuat apa-apa pada pagi hari ini. Tapi dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita bersyukur. Kita andalkan Tuhan sepanjang kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tetap dalam tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Terlebih dahulu Bapak Saudaraku, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, sangat baik, di mana Bapa pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bertatap muka untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh penyertaan perlindungan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kami rasakan semuanya itu karena Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau masih berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk merenungkan firman kebenaran, sehingga kami bisa Engkau banguni dengan sehat walafiat. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, apapun kegiatan kami, pekerjaan kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap dalam penyertaan perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagai firman-Mu, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul firman-Mu kami bisa mengerti dan bisa kami pahami, sehingga kami berjalan seturut apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana saja berada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pada pagi ini Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan, di mana di saat pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca yaitu dari Lukas 10 tentang Maria dan Magdalena, Marta. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, yang Tuhan mau itu taat dan setia. Taat dan setia yang Tuhan mau. Karena kita melihat di mana juga di sini kita melihat di Matius 7 ayat 20 mengatakan kepada kita mulai 22 katanya begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada sini katanya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita melihat dari 20 ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku, kita bukan kita cukup hanya berseru saja, bukan hanya kita hanya Tuhan, Tuhan saja, tapi kita itu Tuhan mau kita itu menjadi pelaku taat dan setia. Itu mau Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, haruslah kita melakukannya seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini tidak hanya berseru saja, sehingga Tuhan mengatakan tadi, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Mana katanya tadi Matius 7 ayat 23 tadi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal kita melihat dia mengusir setan dalam nama Yesus, dia mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan enyahlah? Karena Tuhan itu mau kita taat dan setia, menjadi pelaku firman. Bukan kita itu hanya kita berseru saja. Seperti kita melihat bagaimana Lukas 10 tadi ayat 38 tadi. Di sini kita melihat bagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama
Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi sini kita melihat dua orang. Satu duduk diam di kakinya. Satu sibuk untuk menyambut Tuhan Yesus. Menyambut Tuhan Yesus, menyediakan makanan sajian dengan luar biasa, dengan hati gembiranya. Sebetulnya jika kita memperhatikan firman Tuhan ini, manusia pasti kita melihat bagaimana tentang si Marta ini, si Maria, sebetulnya. Kata Yesus dan murid-muridnya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi sini kita melihat Marta ini sangatlah luar biasa, sangatlah gigih, sangat itu menyambut Yesus itu dengan luar biasa, dengan sajiannya, dengan masakannya. Begitu sibuk dia untuk mempersiapkan, untuk menjamu Tuhan Yesus. Jika kita pandang secara daging, tentulah si Marta ini adalah pilihan kesenangan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus, bagaimana penilaian Tuhan Yesus. Sedangkan si Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, duduk mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus. Sebetulnya si Maria ini secara daging tidak menghiraukan kedatangan Tuhan Yesus, tidak menjamu Tuhan Yesus, tidak memberikan layanan dengan Tuhan Yesus, tapi hanya duduk diam untuk cerita, mendengarkan apa perkataannya. Jadi ini sangatlah bertolak belakang. Tapi ketika kita melihat, kita baca firman Tuhan ini, Tuhan itu sebetulnya tidaklah menyenangi apa yang perbuatan si Marta. Padahal dia sudah gigih, sudah memang luar biasa berusaha menjamu Yesus untuk makan di rumahnya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk hidangan untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan berpikir tentang hal-hal daging, bukannya berpikir tentang jasmani, tapi Tuhan mau berpikir tentang rohani. Seperti Maria duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan apa yang diceritakan Tuhan Yesus, apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memandangnya secara manusia, tentulah kita pilih si Marta. Dimanapun jika kita di dalam dunia ini, kita pasti memilih si Marta. Karena Marta itu menjamu kita dengan luar biasa, sambutan dengan luar biasa, begitu mewah sambutannya kepada kita, karena begitu dia bergembiranya. Tapi Tuhan tidak perlu untuk menghargainya, tapi Tuhan perlu untuk mendengarkan perkataannya, untuk mendengarkan firman-Nya. Jadi inilah kadang-kadang yang kita tidak pahami bagaimana apa yang direncanakan Tuhan Yesus kepada kita. Seringkali kita Bapak Saudaraku, kita mengatakan, wah Tuhan Yesus sangat luar biasa, wah Tuhan Yesus sangat berkuasa, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tapi kita tidak mau taat dan setia. Karena apa? Karena kita memikirkan hal-hal tentang dunia, sama seperti Marta. Dia menyambut dengan luar biasa. Tapi kita lihat bagaimana ayat selanjutnya, ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sehingga si Marta mengatakan, "Tidakkah engkau peduli? Dia cerita-cerita sajanya. Aku sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut engkau." Itu kata si Marta.
Ya memang betul-betul memang kalau secara daging ya sangat luar biasa sambutan si Marta ini. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dia hanya dipuja-puja, tidak mau dia hanya disembah-sembah. Tapi Tuhan itu mau dia melakukan seturut apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya. Itu Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau kita setia untuk melakukannya. Karena apa? Karena tanpa kita melakukan firman-firman kebenaran ini sama seperti Marta. Dia itu memakai logikanya, dia memakai pikirannya, dia memakai secara daging. Karena sambutannya begitu luar biasa, begitu disibuk untuk mempersiapkan segala satunya. Tapi si Maria duduk tenang untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Jadi seringkali kita Bapak Saudaraku, kita menganggap kita ini jika kita itu sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan pada saat ini Bapak Saudaraku sering kita berpikir secara logikanya, saya sudah membangun gereja, saya sudah memberikan uang saya berkorban untuk membeli tapak gereja, saya sudah memberikan uang saya untuk membangun gereja. Sibuk kita untuk mempersiapkan semuanya itu. Memang itu tidak salah Bapak Saudaraku, tapi Tuhan Yesus bukan mau uang kita, bukan mau tenaga kita. Mau Tuhan itu hati kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan seperti si Maria. Itu mau Tuhan Yesus. Apapun apalah artinya semuanya itu Saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Jadi seringkali kita memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Jika saya buat begini, tentu wah. Jika saya menyambut dia seperti ini, tentu wah. Senang kali hati Yesus. Kita berpikir seperti itu. Kita berpikir jika saya berikan uang saya sebagian untuk membangun gereja, wah betapa senangnya Tuhan itu melihat saya. Pasti saya akan selamat. Tuhan itu bukan mau uang kita. Tuhan itu mau hati kita. Karena kita sudah dibeli, lunas, dibayar dengan darahnya. Jadi kita juga harus berkorban untuk sesama kita manusia. Seperti Tuhan Yesus berkorban dengan dirinya. Itu Tuhan Yesus mau. Jadi kita praktekkanlah sesama manusia bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi tidak cukup kita berseru pada Tuhan, Tuhan, tidak cukup. Karena apa? Karena kita hidup dalam dunia. Tuhan mau kita berkembang. Karena Tuhan mempertunjukkan simbol kita adalah salib. Bukan tombak. Bukan tertuju ke atas. Kalau tertuju ke atas berarti kita hanya ke Tuhan saja. Tapi simbol kita adalah salib. Berarti kita memikirkan sekeliling kita. Makanya tadi si Maria tadi mendengarkan apa firman Tuhan, apa yang harus dikerjakannya, apa yang harus dilakukannya. Mendengar dia. Jadi tidaklah cukup dia seperti Marta tadi mempersiapkan untuk Tuhan. Banyak sekali kita saat ini keliru. Kita mempersiapkannya untuk Tuhan. Menyembah kita berseru, berlompat-lompat. Tuhan, berseru-seru kita. Tapi kita tidak membuat sesama manusia. Kita tidak mendengarkan apa firman Tuhan. Kita tidak melakukan apa firman Tuhan. Tapi kita hanya berseru-berseru pada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kenapa saya membuat renung setiap pagi? Untuk mengingatkan kita supaya kita ini berbalik kepada Alkitab. Karena apapun kata manusia adalah kuncinya Alkitab. Karena Alkitablah petunjuk.
Alkitab inilah laptop. Kembali kepada laptop. Apapun kerjaan kita, apapun kita berbuat itu kembali kepada laptop. Jadi jika kita kembali kepada laptop, kepada Alkitab, tentu kita tidak lari dari kenyataan. Jika kita tidak berdoman kepada Alkitab, tentu lari. Karena banyak kali gesek-gesekan dunia ini. Ada kata sana, kata sini, kata itu dan sebagainya. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, kepada laptop, tentu fokus. Walaupun lari hanya sedikit, tergelincir, jatuh, tapi bangun kembali. Tidak jatuh di tengah letak. Kenapa? Karena ada patron kita, ada petunjuk, ada yang harus kita ikuti, yaitu jalur kehidupan yang kekal. Jadi memang ini sangatlah sukar Bapak Saudaraku jika kita melakukannya secara daging. Makanya itu Saudaraku, jangan kita berpikir secara daging, tapi kita berpikir tentang seperti Tuhan Yesus adalah seperti roh, berpikir secara rohani. Makanya sini tadi kita melihat bagaimana Maria tadi duduk tenang untuk mendengarkan perkataan Yesus. Sangatlah jelas ini tadi kita melihat. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jadi sangatlah terbalik. Si Marta sudah sibuk sekali. Dia cemburu. Dia duduk tenang-tenang saja. Bukannya disambut Tuhan Yesus dengan baik, dengan sajian, dengan luar biasa. Karena Tuhan itu bukannya bekerja secara daging, Dia tapi bekerja secara rohani. Dia datang ke dunia ini karena begitu mengasihi semua umat manusia. Karena Dia datang ke dunia ini bukanlah secara daging, tapi Dia melakukan secara roh, menunjukkan bagaimana sebetulnya cara-cara mengikuti seturut dengan roh. Karena perjuangan kita itu bukanlah darah dan daging, tapi perjuangan kita itu adalah tentang roh. Kita hidup dalam dunia tanpa roh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun kita hebatnya, bagaimana kita luar biasanya, bagaimana gantengnya, bagaimana cantiknya, jika tanpa roh kita akan mati, kita akan bau, kita akan dikubur. Jadi yang penting itu adalah roh kita ini. Jadi perjuangan datang Yesus ke dunia ini adalah tentang roh, bukan perjuangan tentang daging. Makanya sering kita keliru. Kita mengatakan Yesus datang ke dunia ini sudah mengangkat semua masalah kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita kuat, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh, oleh bilur-bilur Yesus kita kaya, oleh bilur-bilur Yesus kita senang. Itu perkataan yang salah. Itu perkataan untuk supaya kita jauh dari firman Tuhan. Karena apa? Karena jika kita tidak mendapatkan seperti itu, tentu kita kecewa. Kenapa? Karena kita mengatakan jika datang kepada Yesus kita akan diberkati berlimpah-limpah. Diberkati itu bukan secara materi, tapi kita diberkati secara rohani. Karena Tuhan Yesus berpeduli tentang roh kita ini. Makanya kita tadi lihat bagaimana si Marta tadi mendengarkan firman tentang rohnya. Dia mendengarkan apa yang diceritakan Tuhan Yesus, apa yang difirmankan Tuhan Yesus tentang hal tentang roh. Jadi tidak sama seperti Marta. Marta itu memikirkan tentang daging. Jadi semua ini Bapak Saudaraku, tinggal kita bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini supaya kita jangan keliru, supaya kita fokus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal tentang dunia ini.
Jika kita berpikir tentang hal-hal dunia ini, tentu kita tidak akan mendapatkannya, tidak mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Marta tadi, mungkin dia sudah begitu luar biasa, begitu dia sudah gigih. Makanya sini Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana di Roma 10 ini Saudaraku, tanpa kita sadari kadang-kadang Saudaraku, ini yang terjadi kepada kita. Roma 10 ini kita baca mulai ayat 1. Karena sini inilah sering yang terjadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itulah doa Rasul Paulus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi memang banyak saat ini sangat gigih untuk mengadakan acara-acara, mengadakan pemberitakan firman Tuhan, untuk mengadakan sesuai dengan hati manusia, untuk menyenangkan manusia, untuk mengumpulkan banyak orang. Ayat 3 mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi sangatlah sama seperti Marta tadi. Memang hatinya itu betul-betul luar biasa untuk kesenangannya menyambut Yesus. Sangatlah luar biasa sehingga dia berkorban, sehingga dia berusaha untuk menyenangkan Tuhan Yesus, menyambut sajian-sajian yang disediakannya. Itulah secara daging. Yang dipikirkan Marta itu adalah secara daging. Tapi Tuhan Yesus itu mau seperti Maria, duduk tenang untuk mendengarkan firman kebenaran. Jadi seringkali kita lakukan seperti ini tadi, di mana Roma 10 ayat 2 ini mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sama seperti Marta Bapak Saudaraku, tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Karena pikiran Marta itu ya pikir dengan logikanya, dengan otaknya, dengan hati senangnya, dia menyambut dengan luar biasa, bukannya mendengarkan firman kebenaran. Tapi Maria sujud di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah luar biasa bagaimana jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang memang Bapak Saudaraku, jika kita melakukannya seturut dengan Tuhan ini, kita ini seorang bodoh-bodoh. Sama seperti Maria. Maria itu duduk sangat tenang di kaki Yesus, sehingga secara daging itu bagaimana si Maria ini? Datang Yesus, tapi dia duduk tenang-tenang, sehingga kayaknya tidak menghormati, kayaknya tidak menyambut dengan luar biasa, tidak menghargai. Begitulah kadang-kadang kita hidup dalam dunia ini Saudaraku, karena gesekan dunia ini, karena kita memakai logika kita, karena memakai pikiran kita, sehingga kita sibuk untuk mempersiapkan tentang dunia ini Saudaraku, tentang acara demi acara, sehingga kita membuat begitu luar biasa dengan formilnya untuk melakukan ibadah kita. Tapi itu semuanya hanya sebagai bayangan, itu sebagai sebagai pandangan. Bukanlah acara yang tersusun rapi itulah membuat Tuhan senang. Tuhan senang itu kita mau melakukan firman kebenaran. Tuhan itu mau kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kita bekerja untuk sesuatu tentang daging ini, tapi bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena satu pun kita tidak Tuhan ingin binasa, tapi Tuhan mau untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan tubuhnya, sehingga dia disiksa, diejek, diolok, disalibkan, darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus kita. Apakah kata kita? Apakah sambutan kita?
Apakah kita sambut dia seperti Marta tadi untuk mempersiapkan hal-hal tentang dunia ini? Padahal Yesus datang ke dunia ini bukan mempersiapkan tentang daging. Bahkan dia sudah memberikan contoh. Yesus rela untuk disalibkan di kayu salib untuk melepaskan dagingnya, bukan membela daging. Jika Tuhan membela daging, tentu Yesus tidak mau diolok-olok, diejek, disalibkan di kayu salib. Jika Tuhan perjuangannya tentang daging. Tapi kita melihat Tuhan Yesus bukannya memperjuangkan hal-hal tentang daging, tapi memperjuangkan supaya semua manusia selamat mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita melihat bagaimana Yesus memandang pamannya sendiri, bagaimana pamannya itu kita melihat, di mana kita melihat pamannya itu menderita, jadi peminta-minta. Hanya anjinglah yang menjilati boroknya. Bagaimana kita mengatakan raja segala raja tega melihat pamannya untuk meminta-minta. Itu tidaklah dengan logika. Itu tidaklah peduli Yesus tentang pamannya jika kita berpikir secara daging. Tentu jika Yesus itu raja segala raja, tentulah keluarganya semuanya, bahkan paman itu dibuat begitu ganteng menjadi raja. Itu seharusnya jika Tuhan memperdulikan tentang hal-hal duniawi. Tapi buktinya kita melihat di mana diperlihatkan si Lazarus. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita, perjuangan kita bukanlah darah dan daging. Perjuangan kita adalah hidup yang kekal, yaitu roh kita ini. Karena kita tanpa roh, kita akan busuk, mati. Tidak satu pun manusia tanpa roh. Tidak ada manusia hidup tanpa roh. Tidak ada manusia hidup kekal selama-lamanya. Tapi semuanya akan berakhir. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini berpikir untuk masa depan. Bukan kita tidak perlu uang untuk membiayai kehidupan kita, tapi itu hanyalah tambahan. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kerajaan Allah utama, sehingga itu Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, renungan di pada pagi hari ini supaya kita itu jangan kita sibuk tentang hal-hal dunia, hal-hal daging ini seperti Marta, tapi kita sibuklah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran ini, melakukannya taat dan setia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah tujuan kita, sehingga kita membuat renungan setiap pagi ini. Itu semuanya karena Tuhan sangat mengasihi kita, bukan karena ini mengharapkan hal-hal dan sebagainya, tapi mengharapkan supaya kita saling mengingatkan satu dengan lain, saling menopang, saling mendoakan, saling merangkul satu dengan lain. Juga saya mohonkan kepada semua hamba-hamba Tuhan sekerja, partner saya, dukung, ajari, topang, karena saya ini tidak mengerti tentang hal-hal Alkitab, karena saya ini tidak sekolah, tapi karena saya ini kandidat pelaku firman Tuhan, karena Tuhan kerjakan, karena Tuhan mengangkat, karena Tuhan memakai saya, karena Tuhan menyembuhkan saya, sehingga saya melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tentang hal-hal dunia ini saya tidak mengerti. Dari itu Bapak Saudaraku, saya bukannya mengajari Bapak Ibu Saudaraku, tapi mau saya koreksi firman yang saya sampaikan ini supaya saya mengerti bagaimana seturut yang kalian dapatkan. Karena saya ini tidak kuliah, tidak sekolah, sehingga saya tidak mengerti bagaimana cara-cara untuk menyampaikannya, cara-cara menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya
hanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepada saya, itulah saya bagi setiap paginya. Sehingga saya ini bukan karena pintaran saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena roh Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah koreksilah diri saya supaya saya mengerti di mana kekurangan saya, di mana kesalahan saya, supaya saya bisa mengubahkannya. Karena saya butuh bantuan Bapak Ibu Saudaraku untuk kita bekerja sama, saling merangkul, saling mendoakan, saling menopang satu dengan lain. Terima kasih banyak, jaga kesehatan dan tetap andalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.